Bismillah. Gokil. Khabib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kibin percaya ya? Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Astagfirullah. Bib, rantai emas berapa kilogram tuh dari langit sampai ke bumi? PT Aneka Tambang nggak ada apa-apanya dong. Padahal buat biaya jihad saja ke Yaman, Bib. Gokil sih dengernya. Nabi Muhammad tidak mewariskan kemuliaan melalui gen, melainkan melalui akhlak dan ketakwaan. Namun pada klan Ba'alawi, kita menemukan pola yang berbeda. Nasab ditempatkan di atas nilai akhlak dan ketakwaan. Bahkan berkembang suatu doktrin bahwa memuliakan Habib adalah jalan menuju surga. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat mendasar. Apakah ini praktek Islam yang murni, atau justru bentuk agama etnis yang dibungkus dengan simbol keislaman? Simak narasi ini hingga tuntas. Tiap klaim sejarah wajib untuk bisa diuji. Dan dalam beberapa tahun terakhir, klaim Ba'alawi menjadi sorotan bukan karena dakwahnya, melainkan karena klaim garis keturunan. Klaim yang disebut bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Klaim ini bukanlah perkara kecil. Ia menyangkut otoritas, status sosial, bahkan legitimasi keagamaan. Masalahnya, ketika klaim tersebut diuji dengan ilmu pengetahuan modern, mulai dari sejarah, filologi, hingga genetika. Mari kita mulai dari genetika. Data dari berbagai pengujian Y-DNA menunjukkan sejumlah besar individu klan Ba'alawi berada pada haplogrup G. Ini penting karena jalur ini bukan jalur dominan Arab Adnani, apalagi Quraisy. Haplogrup G justru banyak ditemukan pada populasi Timur Tengah pra-Arab, wilayah Kaukasus, Anatolia, Iran, dan sebagian komunitas Yahudi non-Arab. Genetika tidak bicara soal iman, ia hanya berbicara tentang jalur ayah biologis. Dan di titik ini klaim Arab murni mulai goyah. Ketika genetika tidak sinkron, kita beralih kepada budaya. Beberapa waktu lalu publik dibuat gaduh dengan beberapa video yang viral di mana memperlihatkan kemiripan tarian antara sebagian tradisi Ba'alawi dan tarian komunitas Yahudi di Israel atau Timur Tengah. Reaksi pun emosional, padahal bagi kalangan antropolog, kemiripan budaya lintas agama di suatu wilayah adalah hal yang lumrah. Hadramut dan Yaman bukan ruang hampa sejarah. Wilayah ini sejak ribuan tahun dihuni berbagai komunitas Arab, Yahudi, dan kelompok pra-Islam lainnya. Budaya bergerak lintas identitas agama dan sering bertahan lebih lama daripada keyakinan itu sendiri. Yang menarik, tarian tersebut bersifat kolektif, repetitif, dan diberi nuansa sakral. Ini bukan ciri ibadah Islam normatif. Ini adalah ciri tradisi etnik Timur Tengah kuno, tradisi yang juga hidup di kalangan komunitas Yahudi. Kita masuk ke aspek yang lebih sensitif, struktur komunitas. Dalam Yahudi tradisional, agama dan etnisitas berjalan beriringan. Keanggotaan komunitas ditentukan oleh kelahiran, dijaga melalui pernikahan dalam kelompok, dan diwariskan lintas generasi. Bandingkan dengan Ba'alawi, ada penekanan kuat pada nasab, ada endogami melalui doktrin kafwa'ah nikah, dan ada hierarki sosial berbasis darah. Status keagamaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas iman, melainkan oleh lahir dari garis tertentu. Memang ada perbedaan teknis. Yahudi Ortodok menurunkan status melalui ibu, sementara Ba'alawi bersifat patrilineal. Namun yang kita bandingkan bukan arah garisnya, melainkan fungsinya identitas religius sebagai status herediter. Di titik ini, pola semakin jelas. Genetika menunjukkan komunitas yang relatif tertutup, budaya memperlihatkan jejak etnik regional, dan struktur sosial menempatkan darah sebagai pusat identitas. Kemudian hadir satu elemen yang sering menjadi jangkar legitimasi, yakni makam atau kuburan dalam. Praktik tertentu, makam justru disakralkan.
Ia menjadi poros ziarah, simbol keberkahan, bahkan bukti nasab yang tidak boleh dipertanyakan. Ketika dokumen lemah, makam sering tampil sebagai saksi bisu yang tak bisa diuji. Pola ini dikenal luas dalam sejarah agama-agama etnis, di mana tanah, darah, dan kubur saling menguatkan identitas. Sampai di sini, pertanyaan bukan lagi apakah Ba'alawi itu Yahudi. Itu pertanyaan yang emosional dan kurang tepat. Pertanyaan yang tepat adalah, apakah model keberagamaan yang ditampilkan oleh Ba'alawi selaras dengan Islam sebagai agama universal, atau lebih menyerupai komunitas etnoreligius yang menjaga identitas melalui nasab? Islam datang untuk meruntuhkan hierarki darah. Nabi tidak mewariskan kemuliaan melalui gen, melainkan melalui akhlak dan ketakwaan. Ketika agama dijaga oleh dalil, ia tetap terbuka. Namun ketika agama dijaga oleh silsilah, pernikahan tertutup dan makam, maka ia berubah menjadi agama berbasis etnis. Disinilah misterinya, bukan pada satu tarian, bukan pada satu data DNA, melainkan pada akumulasi pola yang ketika disatukan tidak selaras dengan klaim sebagai keturunan Arab Adnani atau bangsa Quraisy. Narasi ini tidak sedang menghakimi iman siapapun, ia hanya mengingatkan satu hal, klaim suci tidak kebal dari verifikasi. Iman yang sehat tidak takut pada fakta, dan kebenaran tidak pernah runtuh hanya karena diuji. Yang sering runtuh justru adalah mitos ketika terlalu disakralkan tanpa bukti. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa tulis komentar, like, and subscribe channel ini. Yang subscribe semoga masuk surga, amin. Alhamdulillah.